Kawan Pakai jilbab. lagi pengisian. Pakai jilbab boleh. Kalau nudinya tadi siapa? Dikit kali ya, Bi. Jadi jangan lewat dari situ ya. Udah stop. Nah, situ aja. Maaf ya. Soalnya Dedi nggak pakai hair cup. Umi bilang kan dapat ikat. Ini dia. Ngisi cateringnya kawan. Ini ngisi. Coklatnya lumer dan melimpah. Tangannya bisa digeser, penyalaan dulu. Wafer cita rasa Italia. Baru Sofresh, beli 2 botol cuma 15.000, per botol 7.500. Mau yang hot atau eucalyptus? Ada real essential oil dan hot lock system. Rahasia aroma tepal, Sofresh. Pegel pusing, gak jadi mandi. Beli 2 botol cuma 15.000, per botol 7.500. Badan segar bugar. Hai, aku Chef Devina. Ini resep kreasi baruku baru dibersihkan. The one and only mie goreng ala chef. Rahasia unik sedapnya, minyaknya pasti. Minyak pipi beda lagi. Nih, ada sambal merahnya. Dimix dengan bumbu berkualitas lainnya, bikin rasanya full of taste. Aku tambahin sayuran komplit dan kemasan trio. Sedapnya anti gagal. Perfect. Cukup. Nyuci apa aja? Mana ada Ci? Ada. Torabika cappuccino. It will be completely different again. Masih terjaga. Nah, saya udah mengenal ASRI itu lebih dari 17 tahun ya. Jadi saya tahu banget ASRI itu. Jadi berita bahwa pacaran beliau itu dikait-kaitkan dengan proses perceraian itu tidak benar ya. Nah, itu hoax ya. Bahwa itu adalah rekan kerjanya dari Amerika ya. Dan kemudian juga dilihat tuh di dalam salah satu story-nya juga bahwa Mbak Asri bersama orang tersebut makan bersama istri dan anak-anaknya. Berarti kan itu proven ya bahwa itu truly memang adalah rekan bisnisnya. Memang timeline-nya serba kebetulan. Jadi proses berjalan Mbak Asri ke New York, terus ketemu bule kan. Terus Mbak Asri tiba-tiba ada series yang harus pakai bajunya seperti itu. Jadi dianggap libur. Jadi emang kebetulan aja nih timeline-nya. Kebetulan kita lagi ngurus perceraian, tiba-tiba ada yang namanya kerjanya kan satu opportunity yang nggak gampang didapat kan. Nggak ada perceraian yang baik. Jangan ditiru. Sabar masih. Tapi kenapa keluar? Kesepakatan juga bisa. Fakta keempat, Gali tidak menutup kemungkinan untuk rujuk dengan Asri. 17 tahun bukanlah waktu yang singkat. Begitu pula dirasakan Gali selama menjalani pernikahan dengan Asri. Tidak dipungkiri, banyak kenangan indah mereka alami termasuk dengan para buah hati tercinta. Di sisi lain, air mata Asri pun menetes saat ia menegaskan bahwa dirinya dan Gali meskipun gagal sebagai suami istri, namun akan terus berusaha yang terbaik sebagai orang tua. Karena itulah, mereka sudah saling sepakat terkait hak asuh hingga harta gonogini. Ditanya perihal kemungkinan rujuk dengan Asri, Gali pun mengaku bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan dan menyerahkan segala sesuatu kepada Sang Pencipta. Lalu, bagaimana dengan Asri? Doa rezeki itu kita serahkan aja. Jadi saya pasrah aja. Apapun yang terjadi saya pasrah. Apakah bisa A, bisa C, nggak tahu. Saya kemampuan juga sudah kepada Allah. Ya. Saya juga bisa membaca juga. Tapi kan kalau bisa kita lebih menjalankan aja.
semua kemungkinan ya kita nggak tahu, namanya kita bukan yang punya kehendak ya, kan yang punya kehendak adalah Allah, jadi hanya pasrah aja. Nggak ada yang namanya bekas keluarga. Mami, papi, tetap papi, ibang tinggal di kita. Tapi saya bukan istri Mas Gali lagi, Mas Gali bukan suami saya lagi. Itu aja yang bisa saya bicarakan. Ya simpel aja, lebih ke arah kita sudah ada kesepakatan tuh buat semuanya masuk kata golong ini udah ada kesepakatan, cuma dikonfirmasi aja. Nanti saya akan berikan jawaban di sidang berikutnya. Nanti tanggung jawabnya sebagai bapaknya anak-anak tetap akan dilakukan. Sudah ada dalam perjanjian, terus kemudian terima apapun yang kita dapatkan. Oh, akhirnya malingnya gimana itu? Malingnya ketangkep. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan masih mengembangkan kasus karena diduga pelaku beraksi bersama rekannya yang kabur. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam dua orang pria berboncengan sepeda motor memasuki sebuah perumahan klaster di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Mereka rupanya pelaku pencurian yang cukup nekat karena beraksi di siang hari. Memanfaatkan kondisi sepi saat rumah ditinggal pemiliknya, mereka menjebol pintu utama. Aksi pencurian itu baru diketahui korban saat mendapati pintu sudah rusak, sementara isi rumah berantakan. Hanya dalam waktu 18 menit, mereka membobol 3 rumah. Aku dengan motor 2, sekitar jam 10.21 orang masuk, keluar jam 10 lewat 15 menit kejadian 3 rumah di bawah. Bang, itu kondisi rumahnya memang kosong atau? Rumahnya yang 98 itu kosong, berangkat pada kerja. Kedua pelaku berhasil membawa kabur sejumlah barang elektronik milik korban, diantaranya 2 unit laptop, 2 unit ponsel, serta uang jutaan rupiah dari 3 rumah yang dibobolnya tersebut. Kasus pencurian ini kini ditangani anggota Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Akibat sering menonton video porno dan konsumsi miras, seorang ayah di Lampung tega melecehkan anak kandungnya hingga hamil 6 bulan. Ironisnya korban baru berusia 14 tahun. Anggota unit PP Mau yang kau ucapkan padaku, selamat tinggal. Ya lebih baik udah cukup kita menunggu saja sampai akhirnya pihak Tinggi terus kan takutnya preeklamsia, jadi Aku akan menangkapmu, Bawi. Dapat. Kebijakan ini bisa dibatalkan. Sejak 2006, Ruli Fatur Rahman membuka khusus di lantai 2 ini kamar. Disabilitas yang tidak memiliki 2 tangan melakukan pemerkosaan. Namun ternyata polisi menyebut kasus ini bukan pemerkosaan, tetapi laporan peristiwa pelecehan seksual. Laporan ini dilakukan korban ke polisi pada 7 Oktober 2024 lalu. Di Treskrimum Polda NTB, Subdit PPA menindaklanjuti laporan ini. Sejumlah langkah dilakukan polisi mulai dari penyelidikan, mengumpulkan barang bukti, maupun meminta keterangan ahli. Dan polisi pun akhirnya menetapkan IWAS sebagai tersangka dalam kasus pelecehan seksual pada Jumat 29 November kemarin.
Kita melibatkan ahli untuk menilai apakah dia cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, kemudian apakah tindakan-tindakan yang dilakukan masuk kategori tindak pidana. Itu sudah ada hari Jumat kemarin. Kita sudah melakukan penetapan tersangka dan rencananya akan dilakukan pemeriksaan tersangka kepada yang bersangkutan. Itu daripada wujud kita melayani disabilitas karena kita mengedepankan adanya kesetaraan tapi tetap menjunjung keadilan. Lalu bagaimana awal mula kasus ini bisa terjadi? Menurut polisi, kasus ini berawal saat pelaku berjalan-jalan di salah satu taman yang ada di kota Mataram. Dan di tempat yang sama, korban saat itu sedang membuat konten untuk media sosialnya. Pelaku pun kemudian menghampiri dan mengajak ngobrol korban. Dan tanpa disadari, korban curhat perihal kehidupannya ke pelaku. Kemudian tersangka melakukan tipu daya terhadap korban. Tersangka juga mengancam korban akan memberitahu curhatan kehidupan korban ke orang tuanya jika tidak memenuhi keinginan pelaku. Korban pun akhirnya menuruti kemauan dari tersangka. Keduanya pun saudara pergi meninggalkan taman tersebut dan menuju ke salah satu tempat penginapan dengan menggunakan sepeda motor korban. Tersangka mengarahkan korban untuk menuju ke tempat penginapan. Nah, mungkin peristiwa yang terdahulu sama mantan pacar itu belum lama terjadi, ya belum lama hilang. Dia ancam ada kalimat seperti itu. Dia terpaksa menuruti apa kemauan dari si pelaku. Ya, berangkatlah ke salah satu homestay yang memang kendaraan yang digunakan kendaraan korban. Karena memang pelaku tidak membawa kendaraan, tetapi yang mengarahkan ke homestay atas nama homestay Nas itu adalah si pelaku. Sementara itu, pendamping korban menjelaskan bahwa pelaku telah memanipulasi korban dengan memanfaatkan kondisi korban yang labil dan sedang menghadapi masalah keluarga. Pelaku kemudian memanfaatkan kondisi tersebut dan melakukan tindakan asusila pada korban. Pendamping korban menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan penyandang disabilitas bisa melakukan tindak kriminal atau kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Kita lihat kesehariannya dia adalah mahasiswa, dia bisa bepergian kuliah, dia bisa bersama teman-teman dan lain sebagainya. Jadi artinya keterbatasannya itu kemudian tidak serta-merta menihilkan peluang itu terjadi gitu. Apalagi dengan yang dia lakukan adalah kan dari ancaman itu dari si tambal gitu ya. Namun, tersangka membantah tudingan melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Ia mengaku heran ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual. Kemudian pelaku pun menceritakan kronologi saat kejadian versi dirinya. Nah, awalnya tersangka bertemu secara tidak sengaja dengan korban di sebuah taman. Ia kemudian meminta tolong korban untuk mengantarnya ke kampus. Korban kemudian membonceng tersangka dan sempat mengajak keliling daerah Mataram 3 kali hingga tiba-tiba korban mengajak ke tempat penginapan. Setelah dari tempat penginapan, korban kemudian bertemu dengan seseorang. Lantas, apakah dengan kondisi tersangka yang tak memiliki kedua tangan bisa melakukan pelecehan seksual yang dituduhkan padanya? Di sini, Koordinator Komite Disabilitas Daerah Joko Jumadi menyebutkan bahwa menurut penilaian personal, tersangka mampu melakukan perbuatan tersebut. Bagaimana saya berproses karena saya terserang seperti Bapak Lesti, saya bisa bertahan sendiri, Bapak sendiri, dan memang kalau memang perkosaan itu kan ada kekerasan seksual. Bagaimana harus didorong aja saya, tapi jangan diantar saya kan gitu. Bisa kan kalau apa dia nak mau tuh gimana tuh kekerasan seksual, dia dorong saya. Tersangka itu memang memiliki kemampuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 6C Undang-Undang TPKS memang mampu. Jadi kami juga melakukan kalau di dalam konteks penanganan kasus kan di awal ketika disabilitas berhadapan dengan hukum itu ada namanya penilaian personal, dan penilaian personal ini kami lakukan antara Polda dengan KDD itu melakukan penilaian personal sehingga memungkinkan bahwa memang si pelaku. Banyak pihak yang masih bingung apakah benar tersangka yang merupakan disabilitas tak memiliki dua tangan ini bisa melakukan hal tersebut.
Namun seiring berjalannya waktu, jumlah korban bertambah. Komite Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat Joko Jumadi menyebut pihaknya mendapat laporan 10 orang yang telah didampingi karena menjadi korban tersangka. Terbaru, saudara, pada Selasa 3 Desember, satu orang yang diduga juga menjadi korban pelecehan seksual oleh tersangka telah melapor ke Mapolda NTB. Korban melapor ke Mapolda NTB dengan didampingi oleh pendamping korban sebelumnya. Sehingga total korban yang melapor ke polisi sebanyak 2 orang. Tersangka pun mempertanyakan jumlah korban yang semakin bertambah. Tersangka menyebut bahwa saat kejadian hanya ada 1 orang. Namun ia bingung mengapa korban menjadi lebih dari 1 orang. Banyak memberikan informasi ke pendidik soal adanya korban-korban baru yang totalnya sekarang ini sekitar 10-an. Yang sudah di BAP kan 3. Jadi yang di BAP itu berstatus sebagai saksi dan juga saksi korban, bukan saksi yang menyaksikan menjadi saksi perbuatan kepada si pelapor yang pertama, tetapi dia menjadi saksi sebagai korban selanjutnya. Saya pertama satu cewek, yang saya ajak pergi satu cewek, kok ada 2 yang masuk ke kamar itu? Enggak, Mas. yang laporan ya gitu. laporan ada 2 korban. Ya itu ditambahin sama siapa polisinya atau siapa gitu. Saya ditanya-tanya sama polisinya, mungkin yang dulu-dulu gitu dinyain atau gimana itu yang saya nggak tahu. Saya nggak tahu ngomong apa. Kalau yang pertama satu laporan ini yang saya bingungkan, mungkin dicari-cari kesalahan saya yang dulu-dulu. Meski ditetapkan sebagai tersangka, namun polisi menempatkan tersangka sebagai tahanan rumah. Pada Selasa 3 Desember, masa tahanan rumah tersangka telah berakhir dan polisi langsung memperpanjang lagi selama 20 hari ke depan. Hal ini dilakukan karena bersamaan dengan jumlah korban yang melapor dengan aduan yang sama ke Polda NTB menjadi 2 orang. Karena berkasnya sudah di tahap pertama. Tahap pertama. Iya. P19 katanya. Iya, udah pemeriksaan, berarti kan sudah diperiksa sebagai tersangka. Dan sampai saat ini sekarang kan tahanan kota. Tahanan rumah ya. Tahanan rumah. Sampai tanggal berapa? Habis hari ini. Hari ini. Oh, akan diperpanjang. Saudara, tersangka IWAS dijerat dengan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual atau TPKS. Kasus ini sungguh mengagetkan banyak pihak, saudara. Karena banyak pihak yang mempertanyakan keputusan dari polisi yang menetapkan IWAS, pria tak bertahan, menjadi tersangka dalam kasus pelecehan seksual. Apakah dengan kondisi fisik yang terbatas, tersangka mampu melakukan hal tersebut? Menarik untuk kita simak terus, saudara, hingga putusan hukum tetap. Kami akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi diduga gara-gara kalah dalam hitung cepat pilkada. Pendukung dari salah satu pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur membongkar paving blok di jalan desa. Aku approve. Melindungi lebih dari 8 tahun. Aku approve. Di tiket.com murah harga kemana aja. Murah rezeki kasih instan cashback hingga berjuta-juta. Jangan murah hati, ramah sukses dan bantu banget. Pesan tiket di tiket.com, semua murah meriah. Jadi mau kemana? Semua ada tiketnya. Kopi kapal habis special mix, bikin semua momen jadi lebih spesial. Ini kata mereka, selesai makan siang, wajib kopi kapal api special mix. Balikin semangat lagi dan fokus saat meeting. Bener kan? Cuma kopi kapal api special mix, jelas lebih enak. Pertahankan kebiasaan yang sudah baik. Jaga daya tahan tubuh dengan Vitamin C. Vitamin C 500 mg dengan teknologi time release, daya kerja 12 jam untuk tidak asam di lambung dan halal. Vitamin C Fit a Long Day. Di tiket.com murah harga kemana aja. Murah rezeki kasih instan cashback hingga berjuta-juta. Just murah hati, ramah sukses dan bantu banget. Pesan tiket di tiket.com, semua murah meriah. Jadi mau kemana? Semua ada tiketnya. I am a French professional career, so it's me presenter. When I feel like I'm going to get a cold symptoms, give me my telephone. When I'm feeling down, you feel like I'm in. And I agree. And this makes me happy. So that something helps
me maintain my health. Aku approve. Melindungi lebih dari 8 tahun. Aku approve. Di tiket.com, murah harga kemana aja. Murah rezeki, kasih instan cashback hingga berjuta-juta. Jas murah hati, ramah satu dan bantu banget. Pesan tiket di tiket.com, semua murah meriah. Jadi mau kemana? Dan pelajar yang memergoki narapidana Lapas Sumedang yang kabur dari Lapas Kelas 2B Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Aksi narapidana yang kabur tersebut tergolong nekat lantaran dilakukan pada siang hari. Salah satu pelajar yang turut serta saat meringkus napi yang kabur mengungkapkan, sebelumnya ia sempat mendengar suara berisik dari atas tembok belakang kantor lapas. Awalnya ia mengira suara berisik itu berasal dari petugas yang sedang memperbaiki atap. Namun saat diperhatikan, ia melihat 2 orang melompat keluar dari atas tembok. Kedua napi yang kabur berhasil ditangkap tidak lama setelah kejadian. Tadi lagi diam di sini, ada suara berisik di atas teh, kirain teh ada yang lagi benerin atap gitu ya. Nah, pas dilihat ternyata ada orang turun keluar, yang satu mah pakai ini baju biasa, pakai tas yang kelihatan kayak navigasi petugas, udah kabur ke sana. Posisinya kira-kira lagi nongkrong anak-anak sekolah. Sementara itu, Kepala Lapas 2B Sumedang Ratri Handoyo Eko Saputro mengungkapkan, napi berinisial ER yang terjerat kasus pencurian berhasil ditangkap setelah melarikan diri sejauh 5 km dari lapas. Sedangkan napi yang berinisial D kasus penipuan berhasil ditangkap tepat di lokasi memanjat. Sebelumnya, kedua napi tersebut sudah berada di dalam masjid dan menggunakan sarung mereka untuk memanjat tembok dan memanfaatkan kelebihan petugas yang sedang mengawal napi lain yang tengah sakit di RSUD Umar Wirahadi Kusuma. Mereka kayaknya melihat kondisi pos yang tidak terjaga, mereka langsung kembali ke bloknya dan menaiki area kamar mandi umum blok hunian blok A, melakukan pelarian, percobaan pelarian, pelarian dan ini kabarnya mereka sudah melakukan kegiatan. Nah, perencanaan untuk ini yang dihitamkan ini pos 2, jadi mereka sudah melihat itu dan menggambar itu dari mereka melihat situasi di masjid dari malam. Pihak Lapas Sumedang mengungkapkan bahwa evaluasi dalam perbaikan pengamanan akan dilakukan segera untuk mencegah kejadian serupa. Aisy Pandi, Sumedang, Jawa Barat. Seorang anggota TNI dibegal oleh pengendara motor lainnya saat melintas di Kota Medan, Sumatera Utara. Peristiwa ini pun terekam dari kamera CCTV dari salah satu bangunan TKP. Aksi kriminal pembegalan ini terekam kamera CCTV warga yang terpasang di lokasi kejadian. Seorang anggota TNI yang bertugas di Kodam 1 Bukit Barisan terpaksa harus merelakan sepeda motornya lantaran menjadi korban begal oleh sejumlah pengendara motor saat melintas di kawasan Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Korban bernama Sertu Warsono itu dihadang dan sempat ditendang oleh 6 orang pengendara motor pada pukul 4 dini hari. Pelaku bahkan mengancam korban menggunakan senjata tajam. Korban yang diancam menggunakan senjata tajam pun merelakan sepeda motornya dibawa kabur oleh para pelaku. Unit Reskrim Kepolisian Sektor Medan Sunggal akhirnya berhasil menangkap 4 orang pelaku dan 3 orang diantaranya anak di bawah umur. Dari catatan polisi, komplotan pelaku sudah melakukan aksi pembegalan sebanyak lebih dari 9 kali di sejumlah wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Korban dipepet oleh para pelaku yang terjadi terdiri dari beberapa kelompok unit sepeda motor dengan menendang korban hingga korban terjatuh. Kemudian dan beberapa para
buat minimum bawah saja. Akhirnya korban memutuskan untuk menyelamatkan diri, meninggalkan sepeda motornya, dibawa kabur oleh para kawan. Usut kasus penembakan siswa SMK 4 Semarang yang dilakukan oleh oknum polisi, Komisi 3 DPR hari ini memanggil Kapolrestabes Semarang. Buntut dari kasus penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang yang dilakukan oleh oknum kepolisian, hari ini Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar. Dalam rapat ini, Komisi 3 DPR mempertanyakan kepada Kapolrestabes Semarang perihal adanya tawuran sebelum penembakan terjadi. Menjawab hal itu, Kapolres mengatakan jika dirinya sempat mendapat kabar perihal tidak ada tawuran dari security di depan perumahan Paramount. Namun menurutnya, saksi tersebut tidak ada di lokasi saat peristiwa terjadi. Pertama terkait isu bahwa malam itu tidak terjadi tawuran. Tadi Bapak sudah jelaskan. Tapi memang ada sumber yang mengatakan itu yang security dari apa itu Pak? Saya dengar di radio. Perumahan Paramount, Pak. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak yang soal security. Jadi, gini Bapak, ya. Ada penjelasan dari security, dua security Perumahan Paramount. Yang menjelaskan seolah-olah memberikan kesaksian bahwa di depan perumahan Paramount itu tidak ada tawuran. Kami sudah mengkonfirmasi kepada dua security yang dimaksud. Penjelasannya adalah security ini adalah office security Pak. Dia kerjanya pagi sampai sore. Jadi sore pulang, besok baru masuk lagi. Jadi malam itu dia pun tidak malam ada. Itu dia tidak ada di tempat Pak. Jadi penjelasan dari yang bersangkutan betul ada pihak yang meminta keterangan terhadapnya, namun kemudian ada dipotong penjelasannya Pak. Jadi saya betul menyampaikan bahwa tidak ada tawuran di depan Paramount. Sampai situ Pak. Ada penjelasan belakangnya menurut security yang dinas pada malam hari itu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pelaku penembakan terhadap siswa SMK di Semarang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kevin Sipahutan, BTV, Jakarta. Sementara itu saat menghadiri panggilan Komisi 3, Kapolrestabes Semarang meminta maaf ke publik dan pihak terkait atas kasus polisi tembak pelajar yang menewaskan satu orang siswa SMK 4 Semarang. Kami sebagai atasan Brigadier R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama, dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadier R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi. Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Pihak Polres Jakarta Selatan menanggapi isu yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, MAS, kerap dipaksa kedua orang tuanya belajar. MAS sebelumnya diketahui membunuh ayah dan neneknya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pihak Polres Jakarta Selatan membongkar isi ponsel Mas remaja 14 tahun yang diduga kuat membunuh ayah dan neneknya. Dari pemeriksaan isi ponsel remaja yang berkonflik dengan hukum tersebut, polisi. Apa? Udah. Jakarta 2 putaran ya? Iya. Oh iya? Iya. Kapan dari itu kalau kayak gitu? Nggak tahu, kita tunggu aja nanti. Aku rasa tuh suara apa itu mecah. Di dalamnya yang jelas di HP tidak ada yang aneh ya. Jadi foto kemudian juga video-video yang ada di dalam HP itu ada lucu-lucuan saja. Jadi tidak ada yang
Nah, kali ini kita memasak makanan yang tentunya buat khusus untuk membantu pemuda tidak kaku dan anak-anak. Di setiap 10 tahun itu 7% penitisannya. Jadi Banyuwangi, also known as the sunrise of Java. In the next coming days, we'll be exploring a colossal cultural exhibition that happens once a year in Banyuwangi. And this year's theme of Galuh Sewu is Payung Agung, which means that it brings the cultures, customs from all around Indonesia into one beautiful cultural dance. Belum direkam nih. Dia masih SMA. Umur kemudian. Iya diperiksa keluarganya ngajak umroh. Dia nggak suka. Mereka Mato jadi program pilihan. Khawatir karena belakangan pas saya bangun tidur tuh, oh ini Pak Dodinya ya, papanya ada. Ini mah Pak Remot ya dikatakan kali ibu. Kenapa nih? Makannya mah bukan dari deket sih. Saya adalah Ini kan juga Pak. Sama anak kecil. Mana Umi? Mengatakan salah satunya adalah seseorang yang mempunyai hobi bawa dengan motor dan diturunkan setelah 5 km dari jarak rumah. Sebelum pergi, penculik tersebut merampas kalung yang dipakai korban dan meninggalkan korban begitu saja. Peringatan bagi para orang tua untuk selalu waspada kepada buah hati, serta Hatiku berkata ingin dapatkan cinta, namun aku malu. Dari salah ampun kok, ngapain pakai baju kayak gini? Lu kayak cabur virus aja. Lo nggak tahu ya, gue tuh sekarang lagi kena kutukan dan seluruh badan gue dari atas sampai bawah nih bau amis, dan gue nggak mau gue makin bau amis lagi gara-gara gue bersinggungan sama ikan. Mana ada sih? enak buat makan seharian. Bila alami 120 hari, bikin kecapnya manis gurih. Kecap manis Indofood, beli 2, gratis 1. Boleh bertambah, tapi kesehatan harus tetap terjaga. Karena sering bersinar bewok, pundak, punggung, pinggang, lutut, gelas, hip. Yuk, apa dia kau itu sih? Mulai kok.
susunya belum. Buat member bisa mencapai 20 juta rupiah per bulan. Siapa sangka jika hari memelihara burung akan membawa kesuksesan bagi Baru Prasetyo membudidayakan burung murai batu Jawa atau biasa disebut burung murai larwo. Warga asal desa Bantar Sari, Cilacap ini memulai usahanya sejak 2016. Usaha budidaya burung murai larwo ini dilakukan di rumahnya dengan memanfaatkan lahan pekarangan untuk dijadikan pakan dan burung. Banyu memulai dengan sepasang indukan. Teknik pemilihan murai ini berhasil sehingga satu pasang indukan menghasilkan puluhan anakan. Bahkan saat ini Banyu memiliki 40 pasang indukan. Perlu ketelatenan dan kesabaran untuk budidaya burung murai larwo ini. Pasalnya, satwa yang satu ini perlu perawatan ekstra, mulai dari memberi makan berupa krosel 2 kali sehari, memberi minum setiap hari, serta makanan tambahan, dan yang sangat pentingnya adalah kebersihan kandang. Batu larwo itu punya festival tersendiri. Konten yang benar-benar dibuat itu. Zaki Ashraf asal PSM Makassar, Madinito dari Bali United. Sementara Arsa Ahmad asal Madura United gagal bergabung ke Bali akibat masih menjalani pemulihan cedera. Skuad timnas Garuda kini menyisakan 23 pemain. 2 pemain yang merumput di luar negeri yakni Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan telah bergabung. Tim Merah Putih masih menunggu kedatangan Asnawi Mangkualam. Sementara junior timnas Rafael Strike baru bisa bergabung saat timnas ke semifinal Piala AFF. Sedangkan Justin Hapner dan Ivar Jenner terkendala oleh izin klub masing-masing karena Piala AFF ini tidak masuk ke dalam kalender resmi FIFA. Kalau itu Yaki itu nggak akan cedera. Sementara kalau Alvan ini sakit dikarenakan basic sakit ya kita kembalikan. Dan sudah kita diskusikan dan selalu kita komunikasikan dengan Persib. Intinya skuad yang ada saat sekarang inilah yang akan memperkuat AFF. Jadi tidak ada lagi sementara belum ada lagi pemanggilan pemain baru. Saudara, kita ke informasi lainnya, usai diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua KPU Jawa Barat, Umi Wahyuni akan mengajukan banding atas putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Umi mengaku menghormati putusan dari DKPP yang memberhentikannya dari posisi Ketua KPU Jawa Barat. Meski begitu, Umi menyebut pihaknya tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik. Saya sebagai pribadi sangat menghormati keputusan dari DKPP selaku lembaga kode etik yang penyelenggara, dan saya sudah melakukan 2 kali persidangan. Saya sudah membaca putusan dari DKPP yang saya lihat tidak ada satupun sebenarnya yang saya dinyatakan melanggar dari kode etik tersebut. Saya tidak tahu kenapa putusannya sedemikian rupa, tetapi secara pribadi dan secara personal saya juga berhak untuk mendapatkan keadilan. Nanti ketika sudah ada putusan dari KPI, insya Allah saya akan melakukan banding terkait dengan apa yang diputuskan oleh DKPP melalui PT UN. Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian kepada Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis J. Kristianti dalam sidang pembacaan putusan di ruang sidang DKPP Jakarta pada Senin 2 Desember 2024. Keputusan itu diambil setelah adanya dugaan pelanggaran yang melibatkan perbedaan hasil di daerah pemilihan atau di Dapil 99 Jawa Barat tepatnya pemilihan legislatif atau di periode Pileg 2024. Bukan pengaduan-pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Teradu Umi Wahyuni selaku ketua merangkap anggota KPU Provinsi Jawa Barat terhitung
sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang teradu paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Saudara, sebuah pesawat di Bandara Chennai, India gagal mendarat akibat badai. Informasi ini akan kami hadirkan usai jeda di berita utama. Kok bisa sampai situ, nggak mungkin. Meningkatnya kasus cuci darah kini tengah ramai dibicarakan. Diabetes yang tidak terkontrol menjadi salah satu penyakit yang merujuk pada tindakan cuci darah, tidak hanya pada orang dewasa, namun juga pada anak-anak. Mengapa diabetes bisa berujung pada perlunya cuci darah? Bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi diabetes? Zona Inspirasi Cuci Darah Akibat Diabetes, Rabu 4 Desember, pukul 2 siang, live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, yang tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Ekstra seru, Oreo 31 cuma 2.000. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyerinya mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kanker. Baru Sofresh beli 2 botol cuma 15.000 per botol 7.500. Mau yang hot? Ada eucalyptus, ada real essential oil dan hot block system. Rahasia lawan tepar Sofresh. Pegel pusing gak jadi mati. Beli 2 botol cuma 15.000 per botol 7.500. Ekstra seru, Oreo 31 cuma 2.000. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyerinya mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kanker. Berpilek parah sampai jadi pusat perhatian. Actifed, formulanya batu singkat dan membandel. Sekarang kamulah pusat perhatian. Actifed. Jalan-jalan. Mau bertualang menikmati eksotika alam? Atau menambah wawasan dengan mengenal budaya yang beragam? Berkunjung ke tempat-tempat hangout juga bisa. Dapatkan referensinya di dalam Jalan-Jalan setiap minggu pukul setengah 11 siang di Kompas TV. Saya, Budiman Tanerjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dan kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Lansia di sejumlah kota jadi target sindikat penipuan dan tertipu dengan bermacam modus penipuan. Ini adalah masalah lansia yang mengalami masalah fisik, tidak ada pendampingnya. Buka kafe, perusahaan dari kafe ada. Posisinya linglung juga, Bapak bingung. Iya bingung. Modus lebih sampai gitu, saudara. Karena memang mengejar lansia yang keluar dari sendiri ya. Sasaran, Rabu 4 Desember, pukul setengah 11 malam di Kompas TV. Saudara, cuaca buruk berdampak pada jadwal pemberangkatan kapal di pelabuhan penyeberangan Merak. Melihat kondisi cuaca buruk, pihak PT ASDP Indonesia Ferry hanya mengoperasikan 3 dermaga. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap jadwal
sandar kapal di dermaga yang kesulitan saat berlabuh. Setelah itu antrean kru pemanjang hingga keluar pelabuhan yang menunggu waktu masuk ke dalam kapal. Akibat diterpa badai, saudara, sebuah pesawat di Bandara Chennai India gagal melakukan pendaratan. Kejamnya angin membuat pilot kembali menerbangkan pesawat sebelum melakukan pendaratan ulang. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih sudah menonton berita utama. Sampai jumpa. Lansia di sejumlah kota jadi target sindikat penipuan dan tertipu dengan bermacam modus penipuan. Lansia adalah menyasar lansia yang mengalami masalah fisik, jika ada pendampingnya. Buka kafe, usaha dari kafe aja. Posisinya bingung juga, Bapak bingung? Iya bingung. Modus perencanaan ini, saudara, karena memang mengejar lansia yang keluar dari India. Sasaran, Rabu 4 Desember, pukul sekitar 11 malam, di Kompas TV. Akibat cuaca buruk, ratusan truk ekspedisi yang hendak menyeberang di Pelabuhan Merak, Banten terjebak antrean panjang sejak Selasa kemarin. Banjir bandang dan bencana longsor terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa ini juga mengakibatkan tebing di pinggir jalan longsor. Keluarga siswa SMK yang meninggal ditembak polisi di Semarang, Jawa Tengah kecewa tidak dilibatkan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Korban dugaan pelecehan oleh pria difabel di Nusa Tenggara Barat bertambah. Ini jumlah korban mencapai 10 orang. Warga di Buton, Sulawesi Tenggara berunjuk rasa menuntut pemungutan suara ulang di sejumlah TPS. Unjuk rasa berakhir ricuh, masa pun mengejar ketua Bawaslu hingga ke area hutan. Selamat siang, saudara. Kompas Siang kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik. Selain 5 informasi utama tadi, Kompas Siang juga akan hadir dengan informasi soal proses rekapitulasi suara Pilkada Jakarta. Ada juga informasi lainnya, saudara. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor 3 Pramono Anung Ranu Karno unggul dalam rekapitulasi suara di seluruh kecamatan wilayah administrasi Jakarta Barat. Informasi selengkapnya bersama saya Ian Rahman dan saya Tili Reabella. Kita jalan Kompas yang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita informasi pertama,
saudara, keluarga siswa SMK yang meninggal ditembak polisi di Semarang, Jawa Tengah merasa kecewa tidak dilibatkan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR. Padahal keluarga mengaku sudah mempersiapkan bahan dan bukti kejanggalan dalam kasus penembakan. Perwakilan keluarga korban mengaku telah menerima surat panggilan untuk hadir di gedung DPR, namun diinformasikan acara dibatalkan dan diganti dengan kehadiran secara daring. Namun setelah menunggu untuk bergabung secara daring, pertemuan tidak dapat diakses. Padahal keluarga menyiapkan bahan dan bukti tak ingin menyampaikan kejanggalan yang ditemukan keluarga. Keluarga berharap Komisi 3 DPR bisa melihat kasus ini dari dua sisi, termasuk dari sisi keluarga. Tetapi masalahnya Selasa hari ini, tapi Minggu sore dibatalkan. Senin sore tembak Jo, sehingga kita siapkan lagi dengan ternyata setelah kami membunyikan setelah kehilangan ini ada saat tersebut mohon maaf suasana jalanan sepi, pelaku penembakan sempat berbalik arah memindahkan motor lalu menembakkan senjata api ke arah pengendara motor yang tengah kejar-kejaran melintas. Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengklaim polisi terpaksa melepaskan tembakan untuk membubarkan tawuran. Di sini di peristiwa ini ada kendaraan yang dikejar oleh kendaraan yang lain. Ada satu kendaraan yang dikejar oleh kendaraan lain, di mana si pengejar ini membawa senjata tajam. Nah, inilah kemudian yang disaksikan oleh anggota, kemudian berniat untuk mengejar. Namun kemudian yang dikejar itu masuk gang. Ada kira-kira 100 meter dari peristiwa ini. Ini anggota nih. Ini anggota maksud akan mengejar. Mengikuti rombongan yang tadi yang bawa. Ini anggota apa ya? Iya, betul. Tunggu bentar. Namun belum sempat. Dia menghalangi supaya orang nggak mengejar. Sempat yang ngejar itu dua kanan lagi, Pak. Di atas ya. Di hadapan Komisi 3 DPR, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar juga meminta maaf atas kejadian penembakan yang dilakukan anggotanya hingga seorang siswa SMK tewas. Kapolrestabes Semarang mengakui anggotanya lalai dan teledor dalam menggunakan senjata api sehingga menyebabkan hilangnya nyawa. Kombes Irwan mengaku siap dievaluasi dan bertanggung jawab sebagai pimpinan dari pelaku. Pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama, dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya, saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini. Untuk mengetahui perkembangan kasus penembakan siswa SMK, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah di Semarang, Jawa Tengah.
Selamat siang Novelia, bagaimana sikap keluarga korban terkait dengan batalnya mereka untuk menghadiri RDP kemarin? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Memang kemarin telah dilaksanakannya RDP atau rapat dengan pendapat dengan Komisi 3 di Jakarta. Ya, Bella dan juga saudara, reaksi ataupun dari keluarga korban itu menyayangkan dari sikap kepolisian. Hal ini menjelaskan kemarin biar pihak keluarga korban itu mendapatkan undangan terkait dengan RDP di Komisi 3 DPR, namun dinyatakan dibatalkan dan diganti dengan pertemuan secara daring. Namun saat pihak keluarga korban ingin memasuk atau mengakses dari rapat secara daring tersebut tidak diizinkan. Padahal dari pihak korban sendiri sudah menyiapkan bukti dan juga beberapa video ataupun barang bukti begitu ya untuk dikatakan atau diterapkan pada saat RDP, namun karena tidak mendapatkan akses sehingga pihak keluarga korban pun tidak memiliki kesempatan untuk menguatkan segala bukti-buktinya yang ada di pihak keluarga korban. Ya, saat itu juga pihak keluarga korban itu juga menyikapi atau menyoroti sikap dari kepolisian yang lebih ataupun lebih menaikkan kasus tawuran yang dimana sudah dibantah dan juga sudah dikatakan saat RDP kemarin, dan dari Propam juga mengatakan bahwa tidak ada tawuran pada saat kejadian, dan dari CCTV ataupun dari rekaman CCTV yang tersebar di sosial media juga mengatakan juga tampak terlihat bahwa tidak ada tawuran, dan itu awal mulanya dari Aibda R itu tidak dipepet di jalan dan juga jalannya dimakan oleh korban hingga akhirnya mengeluarkan tindakan berlebihan dengan senjata api. Dari pihak keluarga korban juga menyayangkan pihak kepolisian yang terkesan menghambat dan juga tidak transparan terkait dengan proses penyelidikan dari penembakan terhadap Ananda ataupun dari terhadap korban yang menyebabkan meninggal dunia. Selain itu juga keluarga merasa keanehan pada saat dari pihak kepolisian menyatakan bahwa korban itu memiliki senjata tajam yang hingga saat ini bukti dan data itu tidak ada, dan juga pihak keluarga korban itu meminta kepada kepolisian untuk mengeluarkan bukti-bukti terkait dengan pembelian senjata tajam yang dikatakan oleh kepolisian. Baik, terima kasih Novelia Hasanah. Kita akan nantikan apakah Komisi 3 juga akan memanggil keluarga korban. Terima kasih Novelia Hasanah langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi dari kasus dugaan korban pelecehan oleh pria difabel di Nusa Tenggara Barat. Jumlah korban kini bertambah saudara hingga 10 orang. Dengan bertambahnya jumlah korban, polisi pun memperpanjang masa tahanan rumah tersangka pria difabel selama 20 hari ke depan. Kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang pria difabel IWS di Mataram, Nusa Tenggara Barat terus berlanjut. Bahkan, kini jumlah korban bertambah menjadi 10 orang, di mana 2 orang resmi melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual ke Polda Nusa Tenggara Barat. Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB menyebut, 3 orang telah diperiksa dan berstatus sebagai saksi. Masyarakat banyak memberikan informasi ke penyidik soal adanya korban-korban baru. Yang totalnya sekarang ini sekitar 10-an. Yang sudah di BAP kan 3. Jadi yang di BAP itu berstatus sebagai saksi dan juga saksi korban, bukan saksi yang menyaksikan atau menjadi saksi perbuatan kepada si pelapor yang pertama, tetapi dia menjadi saksi sebagai korban selanjutnya. Dengan bertambahnya jumlah korban, polisi pun memperpanjang masa tahanan rumah pria difabel yang berakhir pada Selasa 3 Desember. Perpanjangan masa tahanan rumah tersangka dilakukan selama 20 hari ke depan. Karena berkasnya sudah di tahap pertama. Tahap pertama. Iya. P19 ya kan? Iya, udah pemeriksaan, berarti kan sudah diperiksa sebagai tersangka. Dan statusnya sekarang tahanan kota. Tahanan rumah ya. Tahanan rumah. Sampai tanggal berapa? Habis hari ini. Hari ini? Oh, akan diperpanjang. Tersangka membantah tudingan pelecehan seksual yang ditujukan kepada dirinya. Pelaku mempertanyakan penetapannya sebagai tersangka pelecehan seksual. Namun, Koordinator Komisi Disabilitas Daerah, Joko Sumadi, memaparkan hasil penilaian personal terhadap tersangka. Hasilnya,
Tersangka mampu melakukan perbuatan pidana yang disangkakan sehingga kasus hukumnya berlanjut. Tersangka itu memang memiliki kemampuan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 6C Undang-Undang TPKS memang mampu. Kami juga melakukan kalau di dalam konteks penanganan kasus kan di awal ketika disabilitas berhadapan dengan hukum itu ada namanya penilaian personal, dan penilaian personal ini kami lakukan antara Polda dengan KDD itu melakukan penilaian personal sehingga memungkinkan bahwa memang si pelaku memiliki kualifikasi dan mampu dipertanggungjawabkan terhadap kasus ini sehingga kasus ini tetap berlanjut. Tapi penekanan saya dari awal tadi adalah bahwa kasus ini lanjut tetapi hak-hak tersangka sebagai disabilitas itu tetap dilindungi dan dipenuhi. IWS, tersangka pelecehan seksual, membantah laporan korban lainnya. Ia mengaku hanya mengajak satu perempuan. Ia juga mengaku heran ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual. Kan pertama satu cewek, yang saya ajak pergi satu cewek, kok ada dua yang masuk ke kamar itu? Enggak, maksudnya yang laporan itu ya gitu. Laporan ada dua korban. Ya itu ditambahin sama siapa polisinya, ada siapa gitu. Saya ditanya-tanya sama polisinya, mungkin yang dulu-dulu gitu dinyain atau gimana itu yang saya nggak tahu. Saya nggak berani ngomong apa-apa. Itu yang pertama satu laporan ini yang saya bingungkan mungkin dicari-cari kesalahan saya yang dulu-dulu. Sebelumnya, polisi menetapkan seorang mahasiswa disabilitas sebagai tersangka kasus pelecehan seksual seorang mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Penetapan tersangka ini jadi polemik setelah tersangka membantah aksi itu karena keterbatasan fisiknya. Tersangka yang dalam kegiatan sehari-harinya hanya menggunakan kaki juga mengaku dijebak oleh korban. Namun, polisi menyatakan telah mengantongi cukup bukti untuk menetapkan tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Informasi usai jeda saudara, akibat cuaca buruk, ratusan truk ekspedisi yang hendak menyeberangi pelabuhan Merak, Banten terjebak antrean panjang sejak Selasa kemarin. Juga ada informasi banjir bandang dan bencana longsor terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa ini juga mengakibatkan tebing di pinggir jalan longsor. Untuk konser yang berat, ini rahasia gue lawan Tepa. Persiapannya Sofresh dong, baru Sofresh. Eksistensi militer, ya, pasukan yang ada di Gedung Parlemen, dan kemudian aktivitas masyarakat juga berjalan normal, tidak ada panik buying, dan kemudian transportasi juga masih terus berjalan normal. Namun tentunya kita akan terus memonitor dari dekat proses politik yang ada di Korea Selatan yang kemungkinan dapat berdampak pada keselamatan warga negara kita. Baik, situasi sudah aman, kondusif, dan terkendali. Begitu kita harapkan juga tidak ada lagi kemudian perkembangan dari kasus ini, begitu ya. Terima kasih Direktur Perlindungan WI dan WHI Kementerian Luar Negeri Pak Judan Nugrata bergabung bersama kami di Berita 1 Siang. Salam sehat Pak. Salam sehat. Pemirsa, dalam rangka turut berperan serta mewujudkan kehidupan berkelanjutan, khususnya berkaitan dengan inklusivitas, Astra Infra menggelar Astra Infra Sustainability Fest 2024. Acara ini mengusung tema See in Us Toward Sustainability by Collaborating, Collaborating, and Creative Force.
Berapa? Lu bala-bala, kamu kerjanya nggak niat aja orang nggak komen. Udah bisa direkam nih. Kok pakai sendal kamu lah? Itu licin loh, ngapain dipakai? Kenapa sendal kakak kuning itu? Kak, punya Dinda dulu suka. Ini bisa tambah, tapi cuma plastiknya kecil. Jadi ini nggak bisa. Berapa kali ini? 55. 57. Menunya? 55. Menunya? Daun bitumbo, ikan sambal, ikan balado ikan, daun bitumbo, sambal teritahu. Video awak, dia pula yang ngatur.